Halo, selamat berjumpa kembali dalam podcast Pojok 9A, sebuah program di kanal YouTube Nawolo GKJ Joglo yang berisi perbincangan-perbincangan ringan tetapi mengena tentang kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, teman-teman semua dimanapun Anda berada, kita sekarang mau membahas sebuah tema yang dekat dengan dunia anak muda sehari-hari. Kalau sebelumnya mungkin temanya agak sedikit berat dan sesuai dengan konteks pandemi sekarang ya, soal kesehatan. Kita sekarang mau bahas soal dunia remaja. Podcast ini, tema pada hari ini tidak hanya untuk remaja tentu saja, tetapi Bapak Ibu semua yang ingin tahu lebih lanjut soal dunia anak-anak remaja, bagaimana mereka berelasi, juga bisa hadir dan ikut terus, tonton terus podcast ini sampai selesai. Kita akan mengundang dua pembicara, remaja-remaja yang ganteng-ganteng, cantik-cantik nih dari GKJ Joglo, dan udah siap untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan saya pada hari ini. Langsung aja kita undang ya. Yang pertama yang nemenin ngobrol bareng saya di sini ada Brian. Bisa dada-dada Brian? Halo. Halo ya, Brian. Gimana kabarnya, Bri? Baik, Mas Ino gimana kabarnya? Mantap. Kayaknya makin seger aja nih, PJJ. Makin segar, Mas. Bentang-bentang PJJ makin seger aja nih kayaknya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol ya, Brian ya, di podcast ini. Dan berikutnya kita ada Davina. Halo, Davina. Halo. Ceria amat nih, abis makan dah. Enggak. Ya, kita nanti mau ngobrol-ngobrol soal hal-hal yang terjadi dalam dunia kita sehari-hari. Nah, mungkin orang-orang yang dengerin podcast ini di luar sana kan usianya beda tipis ya sama kalian ya. Mungkin seusia aku atau seusia orang tua kalian ya. Jadi mereka perlu dikasih tahu nih, dunia remaja zaman sekarang tuh kayak gimana sih gitu ya. Misalnya aja kita kan beda usianya juga paling nggak terlalu jauh ya. Aku kelahiran 92, teman-teman nih kelahiran berapa nih? Aku 2005. Wah, gila. Terus? Aku 2002. 2002? 2002. Wah, itu 2002, aku udah bolos sekolah. 2005 juga. Udah cabut sekolah. Iya. Nah, terima kasih ya sekali lagi ya buat Davina sama Brian ya. Kita mau ngobrol-ngobrol aja, santai aja di sini ya. Ibaratnya kita lagi nongkrong-nongkrong nih di GSP GKJ Joglo ya. Nah, tema yang mau kita angkat, mau kita bicarakan pada hari ini soal relasi nih ya, soal hubungan kalian dengan orang lain, terutama lawan jenis, kan? Pada suka lawan jenis kan ya? Iyalah. Pada suka ya? Puji Tuhan ya. Aku harus tanya loh zaman sekarang loh, ya kan? Aku harus tanya. Kalau suka lawan jenis ya puji Tuhan ya. Dari siapa dulu ya? Cowok dulu lah kayaknya lah. Bri. Ya. Ingat nggak pertama kali PDKT sama cewek? Kapan? Kalau PDKT tuh waktu SD sih, Mas. SD? Di SD. Kelas 6 gitu. Kelas berapa ya? Kelas 6 gitu. Kelas 6, oke. Gimana tuh PDKT-nya tuh? Kalau anak SD zaman kamu gimana sih PDKT? Itu kan zamannya masih pakai BlackBerry gitu ya, Mas. Oh, lu udah megang BlackBerry tapi ya? BlackBerry. Oh iya, terus? Pakai BBM gitu kan. Minta PIN. Ya udah, setan aja biasa gitu. Ketemu di sekolah, tapi ketemu di sekolah diem gitu. Cuma di chat doang. Oke. Gitu. Terus kalau ini kan biasanya ya, dulu aku kan SMS ya, teman-teman nih. Dulu aku PDKT cewek waktu SMP juga, Bri. Itu pakai SMS ya. Itu ngetiknya itu mikir buat ngetik halo, lagi di mana, apa kabar gitu lah, standar PDKT zaman itu ya. Itu ngetiknya mikirnya bisa seharian, kirim enggak gitu. Terus udah ditulis dihapus gitu. Sampai akhirnya ngirim. Udah gitu susah. Ngirimnya kayak gitu susah kan, dibalasnya juga lama lagi kan, nasib. Kalau kamu gitu juga nggak Bri dulu? Itu juga kayak gitu. Sama. Terus
Lu pasti ini ya, kalau nggak dibalas P ya. Dulu kan BlackBerry bisa P ya. Iya, Terus enter kan. Ya, oke. Terus gimana? Hasilnya dapat nggak? Enggak. Karena emang ya itu Mas nggak jelas gitu. Cuman karena suka tapi nggak ada tujuan mau ke pacaran gitu. Oke, namanya bocah ya. Iya namanya. Jadi kayak cuma tertarik aja gitu ya. Iya, cuma tertarik suka gitu. Oke, thank you Brian. Kalau Davina gimana, Dav? Aku juga pas SD. Kamu WA dulu. Kalau kamu SD apa tuh berarti zamannya? Udah WA, Oh iya. WhatsApp. Kamu WA duluan? Iya, aku WA terus kayak nyari topik kayak gitu-gitu. Terus aku tuh dulu kalau suka sama orang tuh kayak pingin tahu dia tuh suka apa aja. Misalnya selera musiknya, selera filmnya gitu-gitu. Biar ada topik obrolan. Itu SD kelas 6 juga? Iya. Mantap. Terus kalau misalnya udah tahu nih, apa yang membuat kamu nerusin ngobrol sama orang itu? Apa yang membuat enggak? Apakah kalau misalnya musiknya nggak sama nih, kayaknya selera musiknya beda deh sama gue. Terus kamu jadinya mundur atau enggak? Enggak, aku malah samain. Oh gitu? Iya. Jadi malah kamu ikutin ya. Jadi malah kamu ikutin ya. Jadi misalnya dia sukanya apa gitu ya. Terus kamu juga ngikutin sukanya dia. Iya. Gitu. Film dia misalnya lagi nonton film seri apa gitu di Disney atau apa, kamu juga ngikutin gitu ya. Mantap. Gile. Berarti artinya nih ya, teman-teman berdua nih ya, Davina sama Brian udah punya pengalaman PDKT sama lawan jenis. Iya dong. Iya dong kan? Iya. Bahkan dari SD ya. Dari SD ya. Berarti udah kayak ini kayaknya cakep deh. Ini kayaknya asik deh buat dideketin udah dari SD ya. Itu kalau kok aku boleh tahu nggak, zaman kalian SD, itu hal yang normal nggak sih? Maksudnya itu hal yang emang udah teman-teman kalian semua juga kayak gitu? Brian Normal. Normal. Oh. Davina, itu kayak emang udah teman-teman sekelas Iya. juga banyak yang kayak gitu. Bahkan dari kelas 4 udah ada yang pacaran gitu-gitu, jadi udah biasa lihat kayak PDKT gitu. Iya sama di zaman aku juga gitu Mas. Kelas 4, S3 malah udah ada yang pacaran gitu. Iya. Emang iya? Udah tapi zaman gua dulu juga gitu sih. Terus kayak ini kan, kalau anak-anak SD ya, pacarannya tuh cuma kalau ngelihat seneng gitu kan, tapi nggak ngobrol, nggak jalan kan. Iya, nggak jalan. Malah kadang di chat doang gitu. Iya, di chat doang kan. Gitu. Iya. Bahkan ke kantin bareng aja nggak, soalnya kalau kita ketahuan jalan bareng kan dicengin. Iya, dibenerin. Cie. Satu kelas bahkan ya, dicengin. Iya, benar. Oke, menarik. Itu namanya kalau orang dulu namanya nih ya, Brian sama Davina itu namanya cinta monyet. Gak tahu deh kenapa dibilang monyet. Mungkin karena nggak serius ya, jadi namanya dibilang cinta monyet. Oke, kan sekarang kalian kelas Brian kelas 12 ya? Iya, kelas 12. Brian kelas 12. Ini buat Bapak Ibu yang generasi zaman old, kelas 3 SMA Bapak Ibu ya. Kelas 3 SMA. Kalau Davina berarti kelas 11. Kelas 10. Davina berarti kelas 10 ya. Kelas 1 Bapak Ibu, kelas 1 SMA nih buat jamat. Ya, kan kalian udah makin gede ya, kalian SMP, SMA. Pengalaman suka, naksir, PDKT sama orangnya makin berkembang nggak? Atau sama-sama aja kayak waktu SD? Siapa dulu mau jawab? Brian deh, Brian. Aku dulu ya. Ya. Kalau makin berkembang sih, makin berkembang ya Mas, dari SD pastinya. Karena makin dewasa kan makin berkembang, cuman untuk ke arah pacaran sih masih belum fokus ke sana gitu. Kayak cuma ngelihat suka doang gitu. Untuk fokus pacaran enggak gitu, nggak tahu kenapa. Tapi kamu mikirnya kayak gitu. Udah berani misalnya kayak pulang bareng ya, atau abis ini kita nongkrong yuk di. Nggak berani. Masih nggak berani ya? Iya. Kayaknya cuma aku doang sih Mas dari semua yang ada di sepantaran aku kayaknya sih ya. Dari angkatan aku kayak aku doang gitu. Masa sampai sekarang, Bri? Beneran? Hah? Iya. Wih, langka nih orang kayak kamu nih. Langka nih. Jadi kayak kamu misalnya nih ya, misalnya kayak Ambe yang declare, gue pacaran sama ini,
terus ngedate kemana-mana, nongkrong kemana bareng, terus misalnya ke bioskop bareng gitu, kamu belum sampai situ? Belum. Terus kamu kalau misalnya naksir sama cewek gimana, Bri? Ya udah WA-an aja gitu, chatan aja. Ada naksir sama cewek ya, udah suka doang gitu mas, tidak suka. Belum Cuman- sampai nembak. Belum sampai. Wih, dahsyat nih. Oke. Boleh tahu nggak kenapa alasannya, Bri? Apa memang kayaknya belum deh, gue mau belajar dulu, atau kayak mungkin dilarang orang tua kah? Atau gimana? Sebenarnya dilarang orang tua nggak pernah bilang ke orang tua juga, nggak tahu dilarang apa enggaknya sih mas ya. Iya, karena nggak mungkin lo cerita kan. Iya. Terus? Sebenarnya yang aku pikirin sih lebih kayak nggak mikir ke arah sana gitu, kayak nggak ada fokus ke sana gitu mas gitu. Lebih fokus kayak main segala macam teman-teman. Iya. Jadi kayak lebih fokus, akhirnya masih bisa ngembangin hobi, Iya, pelajaran gitu-gitu ya. Iya. Kayaknya termasuk anak pinter nih ya. Iya dah, Brian anak pinter gak sih? Enggak sih. Justru kayaknya karena kebanyakan main deh. Dan jadi nggak bisa. Oh ini ya, kamu berarti anaknya anak tongkrongan banget ya? Nongkrong sama teman-teman gitu ya? Mungkin kali. Iya. Ini aku nggak expect loh kamu jawab itu. Soalnya aku kalau ngelihat kamu sepintas nih Bri ya, di gereja atau gimana, aku pasti mikirnya, gila nih, Brian kan good looking banget kan, nih pasti pacarnya udah 5, udah 10 gitu loh Bri. Banyak yang ngira gitu nggak? Banyak sih mas, tapi ternyata enggak ya. Iya, ternyata enggak. Aku nggak expect kayak gitu. Oke, thank you. Nanti kita balik lagi ke Brian. Kalau Davina gimana, Dav? Pasti berkembang ya. Kalau cewek kan biasanya ditembak ya. Atau kamu nembak juga? Iya, ditembak sih. Tapi aku yang ngedeketin duluan. Mantap. Karena kalau cowok yang deketin duluan lama ya? Aduh, cowok tuh nggak peka. Nggak peka ya? Abisnya kadang cewek juga kalau ngasih kode nggak jelas, Dav. Iya, kita mainnya kode. Terus iya. Ya biar dia peka. Aku pernah tuh dulu punya pengalaman sama pacarku yang keberapa ya. Dia katanya udah kode-kode gitu, jadi udah kode sering senyumin di kelas, jadi berharap aku deketin. Kan nggak tahu ya. Kamu sering kayak gitu kan? Iya. Sering liatin. Oke, pertanyaannya sama kayak Brian nih, Dev. Berarti kamu udah berkembang belum? Maksudnya tingkat relasimu sama lawan jenis nih udah berkembang nggak? Atau mungkin udah sampai tahap pacaran gitu? Kalau boleh berbagi di sini? Kalau aku udah tahap pacaran. Mantap. Udah berapa kali nih? Kita tanya Bri, udah berapa kali nih? Sebenarnya pas SD tuh pernah, tapi kayak cuman main-main doang, kayak cuman turut order gitu, kayak pacaran sama dia berapa minggu gitu. Tapi pas SMP aku suka sama dia, aku sukanya 3 tahun dan akhirnya officially pacaran. Jadi baru kalau yang beneran aku anggap pacaran baru sekali sama. Gue sebut nama nggak? Kamu nyaman nggak sebut nama? Aku sih nggak apa-apa. Ya, nggak nyaman lah. Oh ya udah, siapa ya? Sama. Buset, lengkap banget. Itu dari lulus SMP? Dari kelas 9 2019 Juli sampai sekarang. Buset, Bri. 2019 Juli sampai sekarang. Itu boleh tahu nggak? PDKT itu gimana sih Sinat? Kan di aku gereja yang kan? Iya. Kan pasti ketemunya kan jarang kan? Soalnya dia kan SMA-nya kan di mana sih tuh? Di Petukangan ya. Kamu kan SMA-nya di SMP-nya kan dulu di daerah-daerah dekat Binus itu kan. Terus SMA-nya kan juga daerah-daerah sana. Itu gimana PDKT-nya? Ya ketemunya cuma lewat gereja, terus juga sering ngechat sampai malam. Ngechat tuh kayak bikin semakin dekat gitu. Kalau tadi kamu bilang aku yang deketin duluan, berarti yang ngechat duluan kamu nih. Iya. Yang mancing-mancing duluan kamu pasti dapet. Iya dong. Benar sekali. Mantap. Terus yang nembak siapa? Yang nembak dia. Yang nembak dia. Oke. Tapi itu udah kamu kode keras ya? Ibaratnya udah ditabok dulu gitu baru. Udah dong. Oh udah ya.
Oke. Menarik. Nah, dari Brian sama dari Davina kan. Brian menarik karena ternyata Brian belum sampai seserius Davina ya, Brian. Walaupun lo udah kelas 12 kan, kamu udah kelas 12 kan. Ya, benar. Sementara Davina baru kelas 10 tapi dia udah punya pengalaman kalau lebih serius. Nah, ketika misalnya kalian deketin orang itu, terus ketika kalian pacaran gitu ya, Davina pacaran, kalian bayangin nggak sih sebenarnya ini pacaran ini ngapain sih gitu, atau nanti arahnya kemana nggak sih kalau kita deketin lawan jenis gitu? Kalau Brian gitu bayangin nggak atau nggak kepikiran, Bri? Kalau aku sih sempet bayangin ya, Mas. Kalau Pacaran kan berarti kan saling suka gitu. Nah, aku pikirin tuh kalau misalnya saling, kalau misalnya aku udah suka sama orang gitu, tiba-tiba aku yang diputusin, akunya yang paling males kayak gitu sih, Mas. oh, berarti kamu ada ini ya, kayak gua kagak mau sakit hati gitu. Iya, benar kayak gitu juga sih. Jadi kayak nahan untuk jadian. Kalau kan kamu bilang kalau sampai pacaran kan enggak, tapi kayak sampai temen yang deket-deket banget, ada nggak temen cewek yang kayak Cewek deket banget. kamu naksir juga nih, tapi kayak nggak berani aja mengukuhkan status gitu, ada nggak? Kalau naksir suka sih pasti banyak ya, Mas. Cuman nggak dekat gitu. Cuma sekedar. Kan ada kan, misalnya soalnya aku nemuin juga nih di beberapa teman-teman kalian juga, ada orang yang nggak sampai declare, iya gue ceweknya, gue cowoknya gitu, tetapi kayak cuma jalin relasi aja, jadi cuma kayak chatan tiap hari, tapi nggak pacaran gitu, tapi jalan bareng gitu. Kamu nggak sampai kayak gitu juga ya? Nggak sampai. Ya. Oke. Jadi kalau di Brian nih, Dav, dia rupanya agak hold dulu nih perasaannya, karena dia males untuk merasa sakit hati, gitu ya, Brian? Betul. Gue males lah nanti kalau gue udah effort PDKT-in orang, gue udah effort deketin orang, WA sampai malam, tapi ternyata ujung-ujungnya nanti sakit hati gitu. Kalau Davina, bayangannya ketika nanti pacaran, lalu ketika Nathan bilang, lu mau nggak jadi cewek gue gitu? Kamu mau nggak? Nembaknya di mana? Aduh. Nembaknya di mana? Nembaknya pas ada di chat, ada di WA juga, ada secara langsung. Secara langsung tuh pas lagi naik motor. Wih. Iya. Mantap, Nathan. Mantap. Oke. Aku nggak nyangka kamu seterbuka ini. Mantap. Nah, oke. Kamu kan terus kan ditembak Nathan pertama kan lewat chat ya, abis itu ya. Kan nggak seru lewat chat dong, harus langsung dong, ya nggak sih? Terus akhirnya tembak langsung. Nah, itu kamu ketika mengiyakan, mikir nggak sih misalnya, nanti kita kemana ya arahnya gitu, pacaran ngapain ya gitu, mikir nggak? Mikir. Ada bayangan nggak? Gue kayaknya nanti kalau pacaran begini gitu ada nggak? Iya, ada bayangan. Soalnya kan pas PDKT tuh kayak rasanya tuh kayak suka aja. Tapi pas pacaran tuh kayak saling suka dua-duanya tuh gimana nantinya gitu. Oke. Kayak misalnya sekarang kan pasti kalau udah pacaran pasti jadi lebih posesif dong. Iya. Iya kan? Nathan misalnya nge-DM atau nge-komen ada cewek lain pasti udah ngambek dong. Ketawa tuh iya apa enggak tuh? Actually kalau dia emang temennya aja aku nggak apa-apa. Tapi kalau emang no. Oh, gitu. Berarti udah ada ini ya, ada radarnya ya. Jadi kalau ini kayaknya okay. Intuisi ya. Intuisi. Kalian ngobrol kayak gini pernah nggak sih ngobrolin perasaan atau suka dengan lawan jenis ini ke orang tua kalian gitu ya, atau ke kakak kalian? Kan sama-sama punya kakak ya. Brian kan punya kakak, terus si Davina kan juga punya kakak. Kalian ngobrolin itu ke mereka nggak sih? Atau kalian lebih kayak ngobrolinnya ke sohib kalian aja, best friend kalian aja? Misalnya Brian, gue naksir nih sama doi gitu. Atau lebih kayak ya udah nyimpen sendiri kalau soal urusan suka-sukaan gini. Kalau Davina gimana? Kalau aku sih jujur lebih percaya keluarga sih daripada teman. Tapi juga ada cerita ke teman. Kalau aku pasti yang pertama aku cerita tuh ke orang tua, habis itu ke kakak, baru ke teman. Bunda ya, ke bunda ya? Iya, ke bunda. Kalau Brian? Kalau aku sih pernah cerita ke kakak, pernah. Ke teman juga pernah, tapi ada beberapa juga yang nggak pernah. Oh gitu.
ketika kamu cerita ke kakak nih, Bri, aku bayangin kakakmu ya, aku bayangin wajah kakakmu. Reaksi kakakmu gimana? Ya biasa aja sih, malah Biasa jadi aja. ngobrol gitu. Oh, malah jadi ngobrol. Iya. Berarti orang tua kalian ya, keluarga kalian ya, ketika kalian cerita soal lawan jenis ya, itu kayak tanggapannya positif berarti ya? Iya. Kalau aku ke orang tua belum pernah sih. Nggak, maksudnya kamu ke keluarga lah ya, ke keluarga, ke kakak. Berarti kan kakakmu nggak yang kayak gini loh, atau bundanya Davina sama kakaknya Davina nggak kayak gini. Apaan sih lu masih kecil jangan pacaran gitu, nggak kayak gitu ya? Lu ngapain sih suka-sukaan masih kecil juga gitu? Enggak ya? Enggak. Enggak ya. Soalnya aku dulu punya pengalaman kayak gitu, teman-teman. Aku punya pengalaman malas cerita ke orang tua, tetap karena gitu kita takut dihakimi, ngerti nggak sih? Dijudge gitu nggak sih? Lu masih kecil ngapain sih gitu. Kalau Davina ketika cerita sama bunda, sama orang tua ya, sama kakak, tanggapannya gimana? Kalau Brian kan tadi kakak ya udah wajar ya malah jadi ngobrol ya, Bri. Oh iya dia siapa gitu kan. Malah jadi gitu, Bri. Iya benar. Jadi malah ngobrol, malah dikasih tahu juga. Terus kamu nunjukin fotonya nggak? Nika cantik nggak gitu nggak? Enggak. Nama doang berarti ya? Nama juga enggak. Oh enggak, cuma suka aja. Gue suka Nika apa ini gitu ya. Oke. Kalau Davina gimana? Cari Ketika nanti. apa? Gimana, Bri? Takut dicari tahu nanti. Takut di-follow IG-nya dia ya? Iya benar. Oke, thank you, Bri. Kalau Davina gimana, Dav? Kalau aku ya cerita aja juga, bunda kan tahu orangnya siapa. Terus Jadi tanggapannya gimana sih? Tanggapannya bunda sama kakak gimana? kalau tanggapan Mbak Nindya sih, udah bagus, mantap, kejar. Kalau bunda masih bilang, ya udah, tapi jangan lupa belajar dulu ya, gitu. Kamu masih kewajibannya belajar. Kalau pacaran boleh, tapi ya tetap belajar, gitu. Oh, Pokoknya tahu kewajiban aja. gitu ya. Jadi bunda nggak pengen atau orang tuamu nggak pengen gara-gara ngedate mulu misalnya atau misalnya chattingan sampai subuh terus nilaimu jadi jatuh gitu ya. Oke. Kayak gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi nggak, oh ya positif banget ya berarti ya teman-teman ya, orang-orang terdekat kalian ya dengan lawan jenis ya. Maksudnya ketika kalian deketin lawan jenis, ya udah emang normalnya begitu gitu kan. Tapi akhirnya aku juga punya pengalaman sih teman-teman. Akhirnya ibuku tuh ya, dulu kan ibuku ke aku ya, aku kan 4 bersaudara ya teman-teman. Jadi ibuku dulu ke aku begitu ya. Tapi ke adik-adikku kalau mereka cerita lawan jenis malah seneng dia. Gitu ya. Ya syukurlah. Untung bukan sama sesama jenis gitu ibuku. Berarti masih suka lawan jenis gitu. Oke, menarik. Berarti Brian kan belum mengambil tahap yang lebih serius ya, pacaran. Iya. Cuma suka-sukaan aja gitu, naksir sama cewek di kelas atau dimanapun. Kalau Davina kan udah berelasi ya. Udah berapa bulan dah kalau boleh tahu dah? Kan dari Juli 2019 sampai sekarang Januari 2021. Berapa tuh? 1 tahun lebih lah. Wih, mantap. Udah anniversary-an dong ya? Udah. Oke. Nah, sekarang pengalaman, aku mau gali lagi pengalaman PDKT-nya nih, teman-teman. Pengalaman deketin orang yang kita taksir. Biasanya kalian lebih nyaman deketin langsung, jadi kayak ngobrol gitu ya. Atau ngelewat medsos, lewat IG kek, lewat Line kek, atau lewat gitu-gitu. Ya macam-macamnya kalian lah sekarang yang kalian pakai. Kalian pakai medsosnya apa aja sih sekarang tuh anak-anak sumuran kalian? Line ya? Instagram, Line, WhatsApp. WA. TikTok. YouTube. Nah, ya itulah ya banyak ya. Teman-teman kalau deketin cewek atau cowok yang kalian taksir itu, kalian lebih nyamannya ngobrol langsung atau lewat chatting? Brian gimana, Bri? Kalau aku lebih ke ngobrol langsung sih. Oh, ngobrol langsung? Ngobrol langsung. Oh. Jadi apa ya? Lebih tahu sih mas, lebih enak gitu aja, lebih asik, lebih enak, lebih tahu. Oh, itu nggak grogi, Bri? Bukannya lebih nggak grogi kalau pakai WA ya atau pakai Line? Gitu? Ya harus berani sih mas, resiko juga nih. Gimana? Mulainya gimana? Aku pengen tahu dong. Misalnya cewek yang
sokap sih mas, pasti sokap lah, pasti udah pasti Iya kan? sokap dulu ya, so akrab. Iya kan, iya kan. Terus so akrab, so kenal, bercanda dulu mas pertama-tama. Oh, So akrab, ya udah dari situ udah mulai, deket ya. iya, Tapi lanjut WA dong, lanjut lanjut line WA dong. pastinya. Lanjut DM Instagram dong. Hmm. Oke ya. Terus kalau DM Instagram gitu apa sih yang biasanya diomongin kalau Brian? Manuver-manuvermu apa aja nih buat impress cewek yang kamu suka? Aku pengen tahu dong. Kalau aku sih banyak sih mas di medsos soalnya. Oh gitu ya? Iya, kayak susah aja nyari topik gitu. Jadi lebih kayak lebih lancar kalau ngobrol langsung. Ketemu langsung gitu. Oh, iya. Apa sih biasanya diobrolin standar lah ya? Kayak tugas gitu ya. Ini satu sekolah nggak sih? Satu sekolah? Satu sekolah. Ya, paling kayak tugas gitu ya. Gosipin teman. Gosipin teman, tugas, atau enggak bercandaan. Oke. Ya, thank you Brian. Kalau Davina gimana, Dav? Lebih enak, maksudnya dimulainya itu lewat ngobrol langsung, atau chatting dan sebagainya? Kalau aku sih lebih suka ngobrol langsung sih, benar kata Brian. Karena kalau di chat itu kadang tuh kita bisa nutupin, misalnya kita kayak pakai caps lock, ketawa-tawa, padahal aslinya tuh kayak bohong. Jadi kayak bisa bohong kalau dari chat gitu. Misalnya, Davina, kamu marah ya? Enggak, Emitukyan senyum ya. Padahal ngambek gitu ya. Oke. Tapi kan sekarang lagi pandemi nih teman-teman. Atau mungkin interaksi juga kan sekarang kita terbatas ya teman-teman ya. Kalian juga pasti kan nggak bisa nongkrong-nongkrong ya. Terus gimana nih nasibnya kalian berinteraksi atau berhubungan Davina dengan pacarnya, Brian dengan orang yang dia taksir lewat apa? Kalau aku sih nggak bisa ketemu teman, pasti lebih jenuh aja gitu di rumah. Yeah. Cuma masih ketolong sama aplikasi-aplikasi gitu sih mas. Masih bersyukurnya masih, walaupun nggak bisa ketemu langsung, masih bisa ada beberapa kali bisa ngobrol. Termasuk sama namanya siapa ya? Kita aliasin aja. Sama si Mawar. Sama alias yang kamu taksir. Itu kan udah lama sih. Kalau sekarang kamu bener-bener fokus ujian aja ya? Iya. Oke, thank you. Kalau Davina gimana nih, Dav? Kan LDR gara-gara pandemi nih, Dav. Gimana komunikasinya, Dav? Ya pasti lewat chat, apa enggak lewat call, atau enggak lewat Zoom kadang-kadang. Kamu kayak, tipe cewek yang ini nggak sih? Kalau nggak di line atau nggak di WA 1 menit, udah ngambek. Jujur. Aku sih ya tahu dia juga sibuk atau gimana ya. Enggak sih. Nggak ngambek. Oh gitu. Jadi intensitas chattingnya nih kan karena Davina yang udah berelasi ya. Udah sampai pacaran nih. Itu intensitas chattingnya tuh harus chattingan tiap hari nggak sih? Misalnya harus DM-an Instagram gitu nggak sih? Kamu? Harus ada dong pasti kan? Wajib. Minimal bangun tidur dong. Kan? Terus harian gitu ya? Iya. Bangun tidur, abis itu pas PJJ, selesai PJJ, mau mandi, sore, mau tidur. Lebih deh diurutin aja. Jadi pas belajar nggak ya? Kadang aja. Kadang. Tapi aku tahu dia lagi sibuk sih, jadi ya. Oh iya. Terus minimal harus ada kirim foto dong, ya kan? Harus ada selfie dulu dong. Pap. Ya nggak, Bri? Benar. Oke. Soal pap itu ya, soal kirim gambar-gambar gitu ya. Aku tuh kan banyak nemuin kejadian kayaknya itu sekarang kalau lagi PDKT, entah pengalaman kalian sendiri atau pengalaman teman-teman kalian ya. Kayaknya ngirim pap itu udah bagian dari PDKT nggak sih? Atau bagian dari percakapan WA kalian atau line kalian nggak sih, Bri? Pengalaman temanmu deh, atau siapa tuh? Gimana maksudnya? Kayak misalnya ngirim gambar, foto lu dong gitu.
Itu udah kayak normal nggak sih? Ya emang biasanya kalau chatting ada kayak gitunya gitu sama cewek yang kita taksir gitu. Kalau dari teman-teman aku sih mas ya, yang aku sering tahu, sering dengar gitu, sering ngobrol, kayak gitu. Kalau sekarang sih kayaknya udah sering sih mas ya. Tapi nggak tahu normal atau nggak tahu, tapi banyak sih yang kayak gitu. Iya, artinya kan kayak di circle pergaulanmu tuh ya udah biasa ya. Jadi kayak misalnya Udah biasa. sama udah deket banget nih, udah dikit lagi jadian gitu. Pap dong gitu, udah biasa ya. Iya udah biasa gitu. Malah aku bayanginnya aneh sih sebenarnya. Tapi kayak gitu. Kenapa anehnya? Aku menarik nih. Kenapa anehnya? Sorry. Ya aneh aja gitu, maksudnya minta, kayak bayangin aja gitu. Ya, pap dong terus foto diri sendiri gitu kasih orang gitu. Iya. Nah kalau Davina gimana dah? Punya selama kamu kan Nathan ya kan emang ini yang pertama berarti ya Nathan ya? Pacar yang pertama ya. Tapi kan sebelumnya ada kayak PDKT, orang PDKT datang dan pergi pasti ada dong. Pasti ada. Pasti ada kan. Apalagi kan kamu cantik gini pasti banyak orang yang datang dan pergi kan. Gitu kan. Ada nggak sih orang yang sampai PD-nya untuk PDKT gitu terus mungkin dia udah merasa dekat sama kamu terus Dav, pap dong gitu pernah nggak? Enggak sih, nggak pernah. Kecuali Nathan, nggak pernah. Kayak soalnya emang nggak ada sih yang kepedean sampai minta pap-pap. Soalnya juga kadang kita rasa emang kurang sopan kalau misalnya langsung pap-pap gitu. Berarti sebenarnya gini ya, Davina atau Brian, kalian masih kayak punya batas ya? Masih gitu? Iya benar. Lu nggak bisa dong sembarangan ngirim pap lo ke sembarang orang gitu. Iya, benar. Itu nggak ada. Kamu iya. Gitu? Kalau Brian? Iya benar kayak gitu. Soalnya mungkin iya. Gimana dah? Sorry. Mungkin kecuali kalau kayak teman atau keluarga sama pacar juga. Tapi yang kayak belum kita deket banget misalnya kayak temen doang gitu enggak. Sahabat pacar keluarga. Kalau aku sih itu aja. Kalau Brian, kalau cowok sih kayaknya jarang ya. Maksudnya kalau lo di circle lo gitu sama sahabat lo, pap dong gitu kayak aneh ya. Aneh banget sih kayak gitu. Soalnya yang biasanya minta pap itu kan dari cowok ke cewek, bener nggak dah? Dari lingkaran pertemananmu, ya nggak sih? Kalau cowok. Kadang cewek juga ada sih. Oh cewek ke cewek juga ada ya? Ada. Kamu pernah tuh dapat kayak gitu? Pap lagi apa gitu ya selfie. Atau enggak misalnya nih kalau mau post IG kita pasti minta tolong dong ini pilihin yang mana yang bagus gitu. Oke. Oh itu konteksnya kan minta pendapat ya? Iya. Kukira emang ceweknya ya udahlah. Kalau cowok kan juga aneh. Tapi biasanya yang lebih agresif minta pap tuh cowok, bener gak sih? Iya bener. Ya kan? Minta pap tuh kan cowok ya. Jadi kayak, pap dong gitu kalau udah deket. Tapi aku menarik juga, Davina berarti orang-orang atau yang pernah PDKT ke kamu, mereka nggak sampai minta pap gitu ya? Enggak. Iya. Nah, tadi kan ada pemahaman begini, teman-teman. Kirim gambar itu nggak boleh ke sembarang orang, bener nggak? Harus orang-orang yang kita percaya. Pemahaman itu kalian dapat dari mana sih, Brian? Kalau bingung ya maksudnya jawabnya, cuman ya terlintasnya di pikiran gitu, aneh gitu aja. Jadi emang normalnya udah kayak gitu. Impuls diri gitu sih, Man. Oke. Kalau kalau Davina? Ya dari diri sendiri juga, soalnya kalau misalnya asal pap ke orang tuh takutnya yang kita nggak kepercaya ya, lebih ininya kayak nyebelin apa ya, kayak apalagi kalau dia tuh kayak nyebar pap atau enggak kayak jadi aku yang sama orang percaya aja sih lebih ininya. Ya, betul. Itu aku yang mau bilang juga nih ke teman-teman bahwa ada risiko kayak gitu nggak sih? Bahwa nyebar paps ke sembarang orang tuh bisa resiko foto kita disalahgunakan. Kalian punya pengalaman nggak orang-orang di sekitar kalian yang nyebar gambar gitu ya? Pap itu gambar ya buat saudara teman-teman ya nih, warjok yang dengerin ya, papi itu gambar, jadi post a picture ya guys, ya kan? Iya. Post a picture, jadi orang minta orang lain untuk ngirim gambarnya dia, gambar selfie-nya dia gitu ya, jadi gitu.
Kalian pernah nggak punya case di orang-orang terdekat kalian atau kalian dengar di sekolah kalian, ada teman kalian yang panik banget karena pubnya dia kesebar kemana-mana? Kalau Dengar nggak, Bri? kalau dari aku sih ya, Nah, belum ada sih mas, selama ini. ada ya? Dari Kalau teman aku belum ada sih, dengar yang kayak gitu, lihat yang kayak gitu. tapi kamu pernah dengar nggak, misalnya entah dari angkatan berapa gitu? Oh, kalau dari angkatan berapa itu pernah sih mas. Nah, dia cewek yang kesebar. Iya, yang cewek yang kesebar gitu. Dari pacarnya juga gitu. Kalau nggak salah 2 tahun di atas aku deh. Jadi itu gimana penyelesaiannya, Bri? Kalau kayak gitu? Makanya pertama kan kayak pasti ketahuan, karena rame kan pasti ketahuan dulu di sekolah kan. Terus dipanggil guru BK, terus orang tuanya baru ke sekolah ketemu gitu sama anaknya yang cowoknya sama pacarnya, orang tua yang ceweknya ketemu sama cowoknya. Jadi nyelesain antara keluarga, orang tua sama orang tua juga sih, kedua orang tua itu. Oke. Nah, kalau Davina, pernah nggak kasus kayak gitu ada di circle kamu? Kan puji Tuhannya teman-teman nggak pernah ngalamin, jangan sampai ya kayak gitu. Pernah nggak dengar di circle kamu atau kakak angkatan kamu atau dengar gosip sekolahan, kan biasanya ada tuh ya gosip sekolahan. Iya. Pernah nggak? Tentang foto atau tentang gimana nih? Iya, kayak pub kesebar gitu loh, Dav. Jadi kayak Oh, biasanya cewek, jadi cewek pubnya kesebar kemana-mana, terus dia kayak jadi panik, jadi stres gitu. Pernah nggak dengar? pernah. Tapi kalau di sekolah aku sih nggak pernah sih. Terus Puji kamu Tuhannya nggak pernah. dengarnya siapa itu? Yang kamu dengar itu? Dengar apanya? Kan kamu bilang pernah dengar ada kasus kayak gitu. Bisa di TikTok tuh banyak loh kayak cerita-cerita tentang kasus kayak gitu. Oh, tapi bukan seseorang yang kamu kenal ya, bukan dalam circle kamu. Iya, bukan seorang kenal. Ya. Iya. Karena itu bahayanya ini nggak sih teman-teman? Bahayanya kita nge-share foto ke sembarang orang nggak sih? Maksudnya nge-share gambar, nge-share video. Iya. Kalian sadar nggak ada bahaya itu, Bri? Sadar banget sih. Banyak banget yang dirugiin kalau misalnya sampai kesebar kayak gitu kan. Iya. Ambil contoh tadi kakak kelas kamu ya. Itu dia sampai stres nggak, Bri? Iya, sampai stres. Kalau dengar-dengar dari yang cerita-cerita ya, sampai stres katanya sampai nggak mau masuk sekolah gitu-gitu. Parah sih mas, asli. Iya kan? Iya. Nah, biasanya kan itu yang kalian pernah dengar nggak sih bahwa kasusnya itu biasanya cowok yang nyebarin pub ceweknya, mantannya, biasanya mantannya. Cowok nyebarin pub mantannya gitu. Biasanya fotonya juga kita nggak tahu ya, mungkin yang tidak senonoh lah ya teman-teman ya. Itu biasanya foto-fotonya yang begitulah. Kemudian itu kesebar gitu. Biasanya motifnya adalah ancaman, lu mau nggak balik sama gue, kalau nggak foto lu gue sebar. Atau yang kedua itu untuk garansi. Jadi maksudnya nih cewek biar sama kita terus gitu. Jadi nih cewek biar sama kita terus. Kalian pernah denger nggak kasus-kasus kayak gitu? Iya. Iya. Ya kan? Bener kan? Ini yang kakak kelas ini emang kayak gitu kayaknya kasusnya. Pasti dia udah mantan kan, Bri? Iya udah, pastinya. Oke, udah mantan terus kayak dia, gue sebarin nih. Iya, ngancem. Ya, ngancem. Nah, itu artinya teman-teman ada yang namanya privasi media sosial. Kalian pernah dengar nggak istilah itu? Privasi. Pernah sih. Privasi ketika menggunakan media sosial. Apa yang kamu tahu, Bri, soal itu? Ya, kalau yang aku tahu sih mas, ya privasi media sosial ya kita punya privasi yang emang nggak boleh kita sebarin ke orang lain gitu. Ya. Kalau Davina? Ya sama sih kurang lebih sama Brian. Kalau misalnya kita punya privasi itu tuh jangan asal sebar ke media sosial atau ke orang-orang yang kita kurang dekat atau kurang percaya, soalnya pastinya bakal gimana ya, bakal kalau tersebar kan nanti juga dampak buruknya juga buat kita gitu. Tahu nggak apa aja yang masuk ke dalam ranah privasi kalian, teman-teman? Aku belum terlalu tahu sih ya. Kalau Davina? Mungkin ranah apa? Gimana dah? Mungkin privasi kita tuh yang harus dijaga tuh misalnya yang aku dengar ya, misalnya kayak tubuh kita gitu, jangan
asal di apa sih kayak di foto terus disebar-sebar tuh jangan. Karena tubuh adalah karunia dari Tuhan, jadi kita harus menjaganya dengan baik. Oke, mantap. Nah, itu benar. Aku dapat artikel nih teman-teman ya, sharing ya. Aku dapat artikel dari idntimes.com. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita main medsos, berelasi dengan orang. Yang pertama private, mode private. Tahu ya teman-teman ya. Jadi kalau di IG kan nggak sembarang orang bisa lihat IG kita misalnya, atau nggak bisa sembarang orang lihat TikTok atau Facebook atau apapun media sosial kita. Ya, yang kedua kita nyeleksi pertemanan. Kalian gitu nggak? Nggak sembarang orang nih kayak follow. Bener nggak, Dav? Iya sih, tapi kalau misalnya di IG aku sih bukan IG privat sih, tapi kalau pertemanan iya. Bukannya diseleksi gimana-gimana, tapi kan kita kayak tahu siapa yang baik, siapa yang enggak gitu. Kalau Brian gimana, Bri? Kamu gitu nggak misalnya? Nggak asal follow gitu. Iya, pertama nggak asal follow dan nggak asal following balik. Iya, nggak asal following balik. Kadang ada orang yang follow duluan, atau nggak ada follow duluan, kita cari tahu dulu aja siapa, nggak kenal nggak gue kenal nggak sih sama dia orang gitu. Masa nggak kenal gitu follow, nggak tahu juga sih mas, nggak kenal gitu. Ntar kalau sembarang orang ya kita follow, nanti kita ngepost apa, dia malah jualan obat pelangsing ya nggak sih? Iya nggak? Iya bisa. Kalau selebgram kan, kakak obat pelangsingnya kakak. Obat peninggi badan ya, obat peninggi badannya kakak gitu kan. Iya benar. Berarti itu gini ya, Davina atau Brian udah sadar bahwa nggak boleh asal follow orang, dan kalau kita accept permintaan pertemanan atau following dari orang, lihat-lihat dulu ya nggak. Kalau kita nggak kenal, nggak ada mutual, ngapain kan? Iya. Nah yang kedua, aku pernah baca juga, yang pertama jangan membagikan lokasi di media sosial, teman-teman. Sering nggak kalian kayak gitu? Kalau aku sih belum pernah bagikan lokasi. Davina, bagikan lokasi? Gak pernah sih, aku juga yang tipe jarang-jarang bikin status, bikin story, bikin post, jadi ya. Apalagi Brian sih, Brian juga gak pernah. Kalau Brian kayaknya jarang ya? Gak pernah banget. Iya. Tapi kan ada ya orang yang misalnya dikit-dikit dia share apa, aku lagi di sini nih, misalnya lagi di mana gitu gak sih? Misalnya di IG-nya kan ada tuh, kalau bikin story ada lokasi di atas. Kita kalau bikin story kan ada tuh, Davina tahu kan ya? Misalnya lagi di GKJ Joglo misalnya, atau lagi di McD Taman Alfa Indah, kita ada tuh pinpoint location. Kira-kira kalian bisa nebak nggak alasannya kenapa kita nggak boleh bagiin lokasi sembarangan? Brian, kira-kira bisa nebak nggak, Bri? Kenapa alasannya? Ya, mungkin kalau menurut aku ya bisa jadi salah satu tindakan kejahatan mungkin ya. Kalau memberitahu lokasi. Ya. Kalau Davina, ada lagi nggak kira-kira? Kenapa sih kita nggak boleh bagiin lokasi sembarangan gitu? Karena kita tuh nggak tahu siapa aja yang lihat story kita, siapa tahu dia tuh punya niat buruk ya, kayak tadi Brian punya tindakan kejahatan. Jadi ya harus hati-hati aja sih kalau mau bagi-bagi gitu. Iya, termasuk misalnya teman-teman kalau ada foto gitu ya, ngebagikan foto tuh juga hati-hati teman-teman. Jadi misalnya kalau kalian foto terus ada tag lokasinya atau petunjuk lokasinya itu juga bahaya gitu ya. Nah ini berikutnya teman-teman, tips menjaga privasi, jangan membagikan informasi yang akan kamu sesali. Gitu teman-teman. Karena data digital itu akan ada selamanya di internet, bener gak? Benar. Misalnya informasi yang akan kita sesali apa, Bri, contohnya? Tadi apa informasi yang akan kita sesali, Mas? Ya, jangan membagikan informasi yang akan kamu sesali. Ada kepikiran nggak contohnya, Mas? Apa ya? Mungkin ini kali ya, yang suka foto, ngepost foto bareng pacar. Ntar udah jadi pacar gitu ya. Nyesel nggak tuh orang, nggak tahu sih. Aku nggak pernah sih. Nyesel kalau udah mantan, soalnya ngapusnya ribet. Atau di archive, Dav? Iya, disimpan gitu. Okay. Tapi aku hapus aja sih kalau emang kenangan buruk. Ya. Udah pernah nih kayaknya nih. Aduh, sama Nathan aja, puji Tuhan baik. Baik, oke. Okay. Apalagi Dav, kira-kira Dav, informasi-informasi yang bisa kita sesali kalau kita bagikan ke orang lain?
Ya kayak tadi kayak alamat gitu-gitu atau enggak misalnya nama orang tua gitu kan bisa jadi bahan ejekan gitu. Bentar. Emang masih main kata-kataan sama orang tua? Tapi kalau dulu sih pas aku masih SMP masih sih. Jadi Sama aku kayak itu SMP. Bri masih, Bri? Terakhir SMP sih. SMP. Wah, Itu gila. rahasia negara jujur. Gak Oh, boleh. gila, itu bercandaan abadi ya. Parah. Aku pernah loh lupa manggil, aku main ke rumah temenku terus lupa manggil namanya dia pakai nama orang tuanya. Jangan sampai kayak gitu guys ya. Malu tuh, malu. Parah banget. Aku sekarang sampai punya ya kalau reuni SMP nih teman-teman. Aku lupa nama aslinya loh. Aku malah lebih ingat sama bapaknya. Kalian pernah ngalamin gitu kan? Nggak pernah sih untungnya sih Mas. Nggak pernah. Enggak ya? Enggak sampai separah itu ya? Masih inget namanya ya. Masih ingat namanya ya? Aku lupa loh. Parah banget. Soalnya hampir setiap hari di kelas mungkin manggilnya nama orang tua ya Mas. Iya, bener Nama gitu. orang tuanya dipanggil gitu. Iya, bener. Bukan nama orangnya. Masalahnya siapa ya? Nama orang tuanya siapa namanya? Parjo gitu ya. Parjo. Terus aku ingat namanya dia tuh Parjo terus gitu. Sampai lupa nama aslinya. Apalagi Dav, kira-kira video, foto masuk nggak sih, Bri? Dav, termasuk sesuatu yang bisa kita sesali kalau kita bagikan ke orang lain. Termasuk kayaknya. Ya tadi Mas yang aku bilang. Iya kan? Iya. Ya kan? Yang tadi kita kasih. Mm-mm. Bener ya? Kita tadi udah ngomongin. Benar. Karena ini kita buka-bukaan aja teman-teman ya. Mungkin di sekitar kalian juga kalian menemukan banyak. Biasanya oknumnya cowok-cowok minta ceweknya untuk posting dengan baju-baju mini misalnya, gitu kan? Atau baju-baju yang agak terbuka, atau bahkan nude sama sekali, misalnya. Lalu kemudian, ini kan buat aku doang gitu, nggak apa-apa lah. Iya buat aku doang. Kalau misalnya ada sesuatu, ya nggak? Jangan sampai ya guys. Semoga nggak pernah gitu ya. Karena itu data digital ya kan, yang bisa kesimpan terus. Oke, itu. Nah, yang kedua berikutnya ini nih teman-teman. Ada sebaiknya gunakan password yang berbeda-beda di setiap akun. Karena kita rawan dihack nih sekarang. Ada yang punya pengalaman dihack nggak media sosial? Kalau aku belum pernah dihack ya. Belum ya? Aku juga belum pernah. Ya, jadi kayak akun kita tuh dipakai misalnya untuk minta duit orang lain. Yes. Pernah punya pengalaman nggak? Bunda pernah. Oh, Bunda ya? Uh-uh. Terus akun kita dipakai untuk follow akun-akun nggak jelas. Ya, itu pernah tuh coba dia. Follow Ya, bisa akun-akun nggak aja. jelas. Mas Inu kayaknya pernah nih Mas Inu nih. Mas Inu kayaknya pernah nih. Enggak lah. Tapi aku pernah dengar orang yang fotonya dipakai buat foto profilnya orang lain gitu. Jadi misalnya fotomu nih Bri, pakai fotomu sekarang dicomot, terus jadi bio Instagram atau bio WA. Terus dia minta uang gitu ke orang. Aku Briani gitu-gitu. Tapi itu bukan kamu sebenarnya, itu penipu. Atas nama aku. Kamu, Gitu. iya. Dia pakai fotomu, tapi nomornya bukan nomormu gitu. Nah, kalau ngomongin media sosial lagi teman-teman, sekarang media sosial yang paling ngetren apaan sih kalian nih? TikTok. Bri, kamu main media sosial nggak sih? Instagram sih Mas, TikTok juga. YouTube main nggak YouTube? YouTube masih main gitu. YouTube main. Oke. Kalian follow orang tua nggak di media sosial? Kebetulan orang tua sih nggak punya. Ya, iya. Instagram ya. Berbahagialah kamu Bri. Iya. Dap, main nggak Dap? Kan bundamu gaul nih. Iya. Follow sih, masih follow. Kalau kamu masih follow ya. Oke. Tapi ini ya, kalau ada story di hide ya? Enggak loh. Enggak loh. Enggak ya? Enggak ya. Oke. Kalau pandemi ini teman-teman, gimana sih cara kalian nongkrong? Gimana sih cara kalian kontakan sama orang lain sekarang? Tadi kan udah pakai Zoom ya. Ada lagi nggak misalnya sarana kalian nongkrong di masa pandemi seperti sekarang ini? Aku boleh dong berbagi dong. Kalian kan pasti sama orang tua juga udah dilarang nggak sih keluar-keluar? Iya. Udah dilarang kan? Nggak boleh nongkrong gitu kan? Terus gimana cara kalian untuk kalau lagi bete, pengen nongkrong, pengen ngumpul, itu gimana caranya, Bri? Kalau kamu gimana?
Aku ya pakai aplikasi Zoom sih, nggak ada cara lain aja mas. Nge-zoom gitu Iya nge-Zoom udah gitu aja. sama teman-teman segengmu gitu? Iya sih geng, nge-Zoom gitu ngobrol. Kerja tugas sekarang gimana sih kalau kerja tugas, Bri? Kenapa? Kalau kerja tugas? Kerja tugas. Nah itu sekalian ngobrol-ngobrol juga mas, pernah jadi ngerjain tugas tuh. Jadi Karena kan nggak pernah ketemu gitu kan, jadi sambil ngobrol-ngobrol juga. oke. Kalau Davina sama? Sama aja sih kayak Brian. Tapi kalau aku juga semua aplikasi ini sih kayak buat Meet, apa kayak Google Meet, Discord, apalagi banyak deh. Karena kalau Zoom tuh 40 menit kan. Jadi kalau saya pakai Meet bisa sampai lama. Soalnya kalian yang gratis. Iya, lu punya modal. Oke. Tapi kalian ngerasa nggak sih pandemi ini membuat tongkrongan, membuat bercandaan sama teman-teman kalian jadi garing, jadi kayak udah sendiri-sendiri banget gitu loh? Banget mas. Hah? Banget. Kan kita nggak bisa ya, teman-teman. Kalau Davina ngerasa kayak gitu nggak sih? Iya. Kayak teman-teman SMP aku tuh kayak kita siapa ya? Kayak udah nggak kenal gitu saking nggak pernah chat. Oke. Satu-satunya cara ya dengan kayak gini-gini ya. Mau ketemu kayak gini ya, tapi tetap aja kurang sih ya teman-teman. Beda feelnya. Oke. Beda. Nah ini mungkin pertanyaan berikutnya nih buat teman-teman nih. Pernah nggak sih kalian di stalking sama orang ya di media sosial dimanapun yang bisa kalian sebutkan lah, you name it lah, sampai ganggu banget, sampai kayak annoying banget, sampai kayak creepy, di stalking sama orang sampai kayak creepy banget gitu? Pernah. Pernah, Bri? Pernah. Bisa nggak diceritain ke kita gimana tuh kejadian? Kalau ini sih teman sekolah ya, teman sekolah. Jadi waktu itu kan jadi dia aku nggak tahu lah kalau dia stalking aku kan. Cuman taunya pas jadi ada teman aku juga, teman aku dia. Nah, itu ngomong gitu. Dia nemuin kayak foto gitu. Nah, itu foto aku yang dipost sama kakak aku di Instagram. Tapi di Instagram kakakku. Postnya. Nah, dia nemuin foto itu di meja dan itu bukan punya aku gitu. Nah, ternyata ketahuan punya si itu gitu. Tapi nyimpen foto aku gitu. Tadi kan dia secara langsung sering stalking gitu kan. Jadi nih orang ya, dia ngambil foto bahkan bukan di akun IG-mu ya? Iya. Kayak di akun IG kakakmu. Sampai di akun IG kakak. Itu dicetak, Bri? Dicetak, taruh di meja? Iya. Taruh di meja. Itu freak banget gak sih? Ya gak sih? Iya, makanya aneh. Pas aku ya tahu aneh, makanya langsung dibuang sama temen aku kan. Oh gitu? Iya. Itu creepy banget gak sih? Masih teror. Terus kamu di DM nggak? Misal kayak di DM terus gitu sama orang? Enggak. Creepy banget ya, sumpah itu creepy banget. Masalahnya itu juga bukan foto dari akun IG-mu gitu loh, Bri. Berarti kan dia kayak, misalnya kamu lagi posting sama kakakmu ya, dia nyelidikin nih kakakmu siapa, adikmu siapa gitu kan. Iya, pasti. Iya berarti kan? Oke. Terus kamu gimana akhirnya penyelesaiannya? Ya udah dibuang gitu aja. Dibuang gitu aja. Kamu marah nggak ke dia? Enggak marah sih. Soalnya temanmu yang tahu ya, jadi temannya. Iya, teman aku juga yang tahu. Oke. Untung nggak sampai yang gimana ya. Oke. Thank you, Bri. Kalau Davina, pernah nggak bener nemuin orang yang creepy banget, yang freak banget sampai dia stalkingnya tuh sampai annoying ke kamu gitu, sampai kayak ini orang gue takut gitu. Pernah nggak, Bri? Kalau aku nggak pernah. Aku nggak pernah. Enggak. Oh, kamu everybody sweetheart banget sih kayaknya. You don't have enemy sama sekali kayaknya dah. Sampai orang kayak ngefans banget nih sama kamu, terus dia sampai kayak follow IG-mu, terus dia pakai second account, third account, terus kayak dia neror komenmu, jadi setiap kamu posting di komen gitu, pernah nggak? Itu pernah, itu sahabat. Jadi udah kenal juga. Iya, tapi maksudnya bukan out of nowhere gitu, orang dari mana? Enggak, itu serem. Iya. Belum pernah ya? Jangan sampai ya?
Belum pernah. Ya jangan sampai kayak Brian. Atau jangan-jangan kamu belum tahu aja? Waduh. Aduh. Jadi itu Mas, belum tahu tuh bisa jadi. Ya jangan-jangan ya. Belum tahu Iya aja. lah, nggak ada lah. Jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Hmm. Aku pernah loh nemuin teman-teman tahu nggak ada kasus-kasus creepy gitu. Jadi orang sampai follow satu orang, dia ngefans sama satu orang, terus sampai bisa mantau aktivitasnya dari mana. Orang yang gue stalking nih, dia lagi di mana tuh sampai diikutin. Gitu loh teman-teman pernah. Nah, kenapa aku tahu? Karena yang ngalamin adalah istri aku sendiri. Sampai diikuti Mas. Iya, dulu jadi dia kan dulu sempat di Surabaya ya teman-teman ya. Jadi dia terus di ini sama orang, jadi sempat pernah cuma selewat doang, di follow IG-nya, terus lama-lama annoying gitu. Jadi kayak PDKT yang annoying gitu, tau gak sih kalian? Akhirnya di-block sama istriku ya, di-block, tapi dia bikin lagi account, di-block lagi, dibikin lagi account, sampai kemudian dia bikin akun baru, dia nge-DM istriku terus posting gitu, ini kamu lagi di sini kan gitu. Jadi istriku lagi di gereja waktu itu ya, lalu depan gerejanya difoto, ini kamu lagi di sini kan. Wah itu parah banget sih Mas kalau itu. Parah gak sih? Itu serem banget kan? sih. Creepy. Ya. Creepy banget kan? Iya. Aku banyak makanya punya ini, jadi teman-teman bersyukurlah belum ngalamin ya, dan jangan sampai. Kalau misalnya ada kayak gitu, ada beberapa tips nih teman-teman kalau ada stalking, aku bacain ya. Yang pertama tipsnya, jangan ragu untuk cerita ke orang lain. Jadi orang lain bantu mantau. Dan kalian harus pelajari aturan main dari medsos gitu. Jadi kalau untuk proteksi, gimana caranya? Itu creepy banget kan teman-teman. Akhirnya istriku sampai nutup akun IG, coba bayangin. Tapi Mas, pertanyaannya untuk orang-orang yang ngelakuin itu apa ya tujuannya? Kadang ada ini, kita kan nggak tahu ya orang-orang di media sosial kan aslinya gimana. Ini nggak sih? Teman-teman tadi si Davina bilang, kalau di medsos kita bisa aja emotnya senyum tapi ini kan. Iya. Kadang orang-orang kayak gitu, Bri, emang punya isu kesehatan mental. Dia memang secara mentali terganggu. Oh. Gitu. Jadi ya dia sampai ngikutin orang. Kalian tahu misalnya pernah dengar Pau-Pau nggak sih? Pau-Pau yang LDP. Tahu. Tahu nggak kasusnya, Dav? Yang kasus di ingin sama temennya kan apa ditusuk ya? Iya ditusuk gitu ya, ya seperti itu gitu. Yang dia sampai ditusuk gitu. Pernah dengar nggak, Bri? Coba deh nanti cari Last Day Production, dia ada tuh YouTube-nya ada yang namanya Pau-Pau. Itu sampai kayak gitu tuh, Bri. Nah itu dari dampak ya the dark side of media sosial. Kalau dampak positifnya ada nggak sih menurut teman-teman? Bisa lebih mudah ketemu gebetan, bener gak? Itu sih pasti ya Mas. Ya kan? Berkomunikasi lebih mudah ya. Komunikasi, sosialisasi. Kembangin hobi, bisa nggak? Bisa sih. Soalnya kalau di sosial media kan kayak banyak juga kayak apa ya, video gitu-gitu tentang apa yang kita sukain, apa yang kita passion gitu. Jadi kayak bisa lihat orang lakuin itu, jadi kita kayak semakin punya motivasi gitu. Kalau aku sih gitu. Oh iya benar tuh Mas. Kayak hal-hal yang kayak desain-desain gitu kali ya. Bisa di post di media sosial, diapresiasi orang. Tapi sebenarnya kan juga seru ya. Bermedsos tuh seru nggak sih? Ya kan ketemu sama orang, ya nggak sih? Ngobrol, ya kan? Ya tapi memang kita harus waspada, ada dark side-nya ya guys. Jadi harus kita waspadai betul tuh aturan-aturan tadi privasi. Nah, kalian punya rencana ke depannya nggak? Rencana-rencana kehidupan yang mau dibagikan di sini dengan orang terdekat, misalnya, atau dengan orang-orang yang kalian suka, kalian taksir, atau kalian fokus hal lain dulu? Kalau Brian gimana? Kayaknya fokus uan dulu. Kalau aku sih, pastinya fokus ujian dulu. Rencanaku pengen lulus dulu lah, nanti lulus ujian, dapat universitas. Itu dulu sih rencana untuk yang depan. Oke. BTW kamu mau masuk univ mana nih? Ngincer uni mana? Nggak tahu sih. Sedapatnya aja ya. Negeri dong pasti. Negeri lah. Jurusan kebayang nggak? Masih nyari sampai sekarang. IPA IPS? IPA aku. IPA? Iya. Gue kira IPS. Gue kira anak IPS, Bri. Enggak ya?
Oke, makasih Brian. Kalau Davina ada nggak Bra rencana-rencana ke depan? Kalau aku kan udah in relationship. Nah, Semoga langgeng. Amin. Terus selain relationship with him juga tentang sekolah, semoga kayak Brian tadi, walaupun masih kelas 10 kayak udah diiniin banget kayak Devina kamu harus tahu mau masuk mana, tujuan kamu, cita-cita kamu harus tahu dari sekarang biar nanti nggak ribet ke depannya. iya Terus benar-benar. bisa ya gitu. Pokoknya buat itu, abis itu juga buat apa ya? Itu aja sih deh. Tapi aku nggak expect kalian ternyata, ini jujur ya sebelum aku bayang ngobrol sama kalian ya. Ya kita kan emang udah kenal lama ya, udah deket juga ya. Tapi maksudnya nggak sempat kayak ngobrol dalam gini ya. Aku nggak expect bahwa ternyata kalian udah sedewasa itu loh pandangannya. Maksudnya semicir itu. Soal-soal media sosial kalian udah paham gitu. Itu kenapa sih? Dewasa Mas kayak gini. Maksudnya kayak, ternyata pemahamannya udah ngerti ya soal-soal privacy, soal-soal apa yang boleh di-share apa enggak, batasan-batasan berelasi gitu. Ternyata kalian udah paham. Itu belajar dari orang, dikasih tahu ya, apa belajar sendiri aja, cari-cari sendiri. Kalau aku sih banyak dengar cerita-cerita gitu dari orang. Jadi tahu mana do sama don't-nya gitu. Pengalaman orang lain yang kamu jadiin Iya, pedoman buat jadiin. kamu sendiri ya. Oke. Kalau Brian? Sama sih Mas kayak gitu. Jadi pengalaman-pengalaman kalau paling berita-berita kayak gitu, cerita-cerita orang yang dikenal gitu kan. Kalau jadi tahu kalau misalnya itu tuh nggak boleh gitu, kalau itu salah gitu kan, rugikan kayak gitu. Dan kalian juga bukan anak baru di medsos kan? Iya nggak sih? Di Iya. internet. Iya. Iya Aku sih? dari kelas 3 SD. 3 SD. Iya. Bri, mungkin dari TK lo udah kenal medsos gak sih? Enggak ya? Terus ya paling kayak SD juga. Kenal YouTube dah dari kapan? Kenal YouTube? Kenal YouTube dari SD juga sih Mas. Kelas Iya. 1 udah. Aku dari TK. TK. Sempat punya FB nggak? Kenapa Mas? Aku nggak FB, punya. FB. Punya FB sempat nggak? Punya. Kalau Brian? Kalau Davina? Aku punya tapi punya kakak. Jadi kalau pakai FB tuh punya ban. Jadi tuh kita sharing account gitu. Iya. Tapi sekarang media sosial apa yang menurut anak-anak sekalian nih yang paling hype lah sekarang tuh apa? FB udah nggak ya? Iya. Kenapa soalnya? Isinya orang tua nggak sih? Kenapa isinya? Iya. Isinya orang-orang tua nggak, Bri? Iya benar. Sama paling berita-berita ya, berita-berita. Oh, Gitu. berita. Berita-berita gitu. Oke. IG. IG kalau aku sih IG sih Mas. IG ya. Menurut aku ya. Masih lumayan ya. Iya masih. Davina, IG apa TikTok? Lebih sering IG apa TikTok? Aku TikTok. TikTok. Twitter pada main nggak? Twitter aku enggak. Aku juga enggak. Enggak ya? Nggak ngerti caranya ya. Oh, Twitter tuh kayaknya lebih orang seusia aku ya. Iya, kayaknya sih. Kayaknya sih orang-orang yang seumuran itu tuh masih main Twitter. Ya, bersyukurlah kalian udah tahu do's and don't-nya gitu ya. Jadi ada proteksi-proteksi ya. Nah, Brian, ini ngomongin masa depan, Bri. Gambaran pasangan idealmu gimana, Bri? Kan belum pernah nih. Sejauh banget ya. Someday kamu pacaran, nggak jauh dong. Masa kamu nanti kuliah nggak pacaran? Nggak juga. Pacaran kan. Gambarannya gimana? Misalnya suatu saat gue punya cewek harus kayak gini-gini, ada gambaran nggak? Ada sih. Sebutin lah, ayolah, biar yang mendengar nih tahu nih kriterianya kayak apa. Apa lebih ke apa Mas? Ke tipe fisik atau apa sih? Terserah, bebas. Karakter aja. Iya, karakter. Karakter sih pasti yang pertama pasti yang seagama, terus yang ya apa ya Mas? Bingung sih. Lebih yang manja apa mandiri? Mandiri lah. Mandiri. Kayak gitu. Mandiri. Lebih yang harus ditemenin kemana-mana atau nggak apa-apa nggak ditemenin gitu? Maksudnya Gak apa-apa, kamu harus Mas. nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Aku lebih suka yang apa ya Mas? Lebih ini orang diem aja gitu, diem. Apa ya? Rasanya apa? Lebih yang kalem.
Kalem bisa ya. Kalem. Lebih cewek kalem ya. Ya cewek kalem. Iya. Ini yang dengerin podcast, Brian suka cewek kalem ya. Brian suka cewek kalem, dengerin, note ya, dicatat. Rambut panjang apa rambut pendek? Nah, Rambut pendek. rambut pendek. Mana? Tapi nggak sampai bondol banget nggak ya? Nggak segini. Ya segitu. Oke. Lebih tinggi apa lebih pendek dari kamu atau sama? Ya nggak pasti, jangan lebih tinggi lah. Lihat ya pasti. Oke. Tapi tadi menarik tuh seagama ya. Oke, coba kalau Davina kriterianya gimana? Kayak Nathan pokoknya gitu. Betul sekali. Oke. Tapi soal seagama nih teman-teman. Menurut kalian zaman sekarang ya masih penting nggak sih untuk mencari pasangan atau nanti ya? Nanti kita bicara nanti ya. Yang seagama gitu menurut kalian masih penting nggak? Penting ya. Kenapa kalian bisa ngomong itu penting? Apakah dari orang tua atau dari gereja yang ngajarin atau gimana? Dari orang tua, terus dari gereja ada juga, dan sama dari ini sih kita pengalaman dari orang-orang yang lebih tua ya, lihat itu kalau misalnya kehidupan rumah tangga yang berbeda agama gitu. Sulit ya? Iya. Davina gimana? Iya, lihat-lihat dari keluarga juga gitu-gitu. Kayak biasanya tuh hubungan yang beda agama ya pastinya kayak tujuannya itu gimana? Kayak pasti hubungan tuh diawali dengan kesenangan kan pastinya. Tapi nanti mikir akhirnya tuh gimana? Ini bakal ada yang mengalah buat pindah agama atau bahkan tetap paksain gitu. Itu sih yang harus dipikirin. Kalau misalnya menjalin hubungan beda agama. Tapi soalnya sekarang tuh sering kompromi tau nggak sih guys? Jadi misalnya gini, masih pacaran aja nggak apa-apa lah. Menurut kalian dari pacaran udah jangan gitu? Atau nanti aja nikahnya baru nggak boleh beda agama? Tapi kalau pacaran mah nyembah apapun boleh dah gitu? Atau gimana tuh? Menurut aku sih enaknya lebih kalau lebih dari pacaran sih udah sangat. Udah prinsip itu ya? Iya. Oke. Kalau Davina? Aku dari pacaran sih udah mulai di ini ya. Gitu ya. Oke. Sip. Thank you nih guys ya. Sebelum kita tutup, aku pengen ini dong. Kalian yang nanya, ada nggak sih yang mau kalian tanyain? Tadi kan aku kapasitasku sebagai host ya. Tadi aku berperannya sebagai host. Sekarang perannya jadi pendeta deh. Ada yang mau ditanya nggak soal pacaran? Apapun, anything. Ada nggak, guys? Mas pernah berpengalaman nggak? Apanya? Tadi kita barusan bilang tentang hubungan beda agama, itu pernah berpengalaman? Aku nggak nyangka kamu nanya gini, gokil. Biasanya hostnya ngerjain pembicara nih, pembicara ngerjain host. Maaf Mas, tapi kalau ya pernah. Pernah. Oke, udah itu aja. Aku SMA sempat pacaran sama orang beda agama. Nggak enak, sembunyi-sembunyi, terus putus. Abis itu pacaran selanjutnya nggak pernah beda agama lagi sampai sekarang nikah seagama dong pasti kan ya. Diberkati di gereja. Gitu. Pengalamannya gimana Mas pacaran beda agama? Tidak enak. Jadi lebih baik seagama. Jadi benar tuh prinsip teman-teman. Lebih nyaman ya kan, lebih tentram. Ada lagi nggak ada? Atau Brian, ada lagi yang mau ditanyain soal relasi, soal hubungan, soal pacaran? Kalau aku sih enggak kayaknya. Enggak ya? Ya, oke deh. Ya, saudara-saudara semua, ini percakapan kita dengan narasumber yang amat menarik. Brian dengan Davina ya, beri tepuk tangan dulu lah. Terima kasih guys, udah mau sharing-sharing ya pada hari ini. Luar biasa ternyata. Teman-teman kita ini Davina atau Brian menunjukkan kedewasaan dalam berelasi dan bermedia sosial yang luar biasa. Mungkin ya teman-teman ya, Brian dan Davina ini lebih jarang nyebar berita hoax daripada kita-kita yang generasinya lebih tua. Bener nggak kalian? Kalian bisa bedain nggak mana berita hoax, mana enggak? Ya. Agak susah sih sekarang ya Mas.
Tapi bisa, masih bisa. Tapi kalian tipe orangnya pasti yang nggak sembarangan nge-share berita-berita yang nggak tahu dari mana atau japri-japrian gitu. Iya. Lebih Iya. cuek, lebih cuek sih. Lebih cuek kan? Lebih cuek. Ya, itu saudara-saudara. Ternyata pendengar podcast Pojok 9A kita melihat pengalaman-pengalaman yang menarik dan semoga kita juga bisa belajar banyak dari pergumulan teman-teman kita ini, sahabat-sahabat kita, Brian dan Davina, terutama dalam berelasi dan dalam berhubungan dengan orang lain dan bagaimana generasi-generasi mereka bermedia sosial. Karena Brian, kalau aku nanya dan juga Davina ya, aku nanya sama orang tua kalian, mereka khawatir ketika kalian bermedia sosial. Mereka takut kalian ini terpapar hal-hal yang nggak baik dan yang buruk lah. Kalau aku tanya ke kalian, sebenarnya mereka perlu khawatir kayak gitu nggak? Atau percaya aja sama kalian? Kalau dari aku, sebenarnya menurut aku kayaknya wajar ya kalau orang tua khawatir gitu sama anaknya. Karena mereka juga sering bilang kan kamu kalau jadi orang tua juga pasti tahu lah kayak gitu. Sering ngomong kayak gitu kan. Iya. Ya, jadi sebenarnya wajar aja, cuman mungkin dalam batas yang masih nggak terlalu larang-larang banget gitu lah Mas ya. Artinya kalian bisakah dipercaya oleh orang tua kalian untuk bermedia sosial, berinteraksi di? Iya. Menurut kalian bisa dipercaya? Bisa. 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 Ya? Davina? Malah seneng banget kalau misalnya dapat kepercayaan sendiri, kayak nggak diposesifin gitu, kayak jadi kayak kita tuh ngerasa juga dihargain gitu. Benar. Jadi nggak usah langsung larang gitu ya? Karena kalian juga udah tahu kan do's and don't-nya kan di media sosial. Oke. Nah itu buat para pendengar podcast Pojok 9A, ini suara dari generasi muda kita, generasi masa kini gereja ya, bukan generasi masa depan gereja, tetapi generasi masa kini gereja. Teman-teman ini punya kompleksitas persoalannya sendiri, punya pemahamannya sendiri yang sangat menarik untuk dibahas. Kita akan berjumpa lagi saudara-saudara semua dalam podcast-podcast yang akan datang, tema-tema yang akan datang, dan juga dengan pembahasan-pembahasan yang pastinya jauh lebih menarik dari episode ke episode. Saya Widianto Nugroho, di sini ada Davina, di sini ada Brian, kami pamit. Terima kasih untuk pendengar podcast Pojok 9A semua. Tuhan memberkati kita semua.